Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1, 2, dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Duduk. Kita bernyanyi. Tuhan
Demikianlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan perbuat bagimu patung. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap hak kami orang berdosa ini. Amin.
janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi, anak sekolah minggu tidak bisa menampilkan. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini terambil dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai dengan 22. Mazmur 107 ayat 17 sampai dengan 22, kita membacanya secara bergantian. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Korna pasobulung.
Kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Shalom. Warta Jemaat HKBP Tamarunang Minggu 10 Maret 2024. Yang pertama, warta umum 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Letare dengan topik minggu Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam bahasa Batak, lam gadama Yesus, lam moruma anggo ahu. 2. Pengkhotbah. Yang berkhotbah di minggu kita hari ini adalah Amang Pendeta Enrico Lambok Sinaga STH, Pendeta Fungsional HKBP Resort Pasar Rebo, Distrik 8, Jakarta. Tuhan memberkati pelayanan hambanya. 3. Kebaktian Pasion pertama atau Prapaskah pertama. Di hari Selasa 12 Maret 2024, gereja akan melaksanakan kebaktian malam Pasion masuk pukul 19.00 WITA, dan oleh karena itu melalui warta ini diharapkan kepada kategorial Ina, Ama dan Naposo untuk menyampaikan lagu pujian atau kor di dalam ibadah tersebut. 4. Periodisasi kategorial tahun 2024-2026. Di bulan Februari sampai ke bulan Maret, gereja akan melakukan periodisasi kepengurusan seksi, dewan dan kategorial untuk masa periode 2024-2028 untuk dewan dan periode 2024-2026 untuk seksi dan kategorial. Dan sesuai dengan rapat Perhalado, maka pengurus gereja untuk periode 2024 sampai 2028 yaitu 1. Sekretaris Huria Amang Situa AO Hutagalung Esos, Parartaon Amang Situa TR Siaturi, Dewan Koinonia Inang Situa N Boru Sigalingging, Dewan Marturia Amang Situa D Hutapea, Dewan Diakonia Amang Situa STJ Marpaung SH, Bendahara Huria Amang Situa MP Sitorus STT MM. 5. Acara peresmian Resort HKBP Tamarunang. Sesuai dengan program kerja HKBP Tamarunang, yaitu peresmian HKBP Tamarunang yang akan dilaksanakan di bulan Maret 2024, maka akan dilakukan acara pesta peresmian Resort HKBP Tamarunang. Dan di dalam acara pesta tersebut akan dilakukan penyematan ulos untuk penggalangan dana acara peresmian HKBP Tamarunang Resort Tamarunang. Sebagai bentuk pencarian dana, panitia akan melakukan metode pencarian dana yaitu tekeles kepada seluruh jemaat HKBP Tamarunang, penyematan ulos dengan variasi harga yaitu 2.500.000 sampai 5 juta rupiah. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh jemaat agar bersama-sama mendukung kegiatan tersebut dengan mendaftarkan kepada panitia baik tekeles maupun penyematan ulos di acara tersebut. Tuhan memberkati. 6. Amplop operasional gereja. Di minggu ini setelah selesai khotbah, kita akan menyerahkan amplop operasional gereja ke depan. 7. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Augusta Christine Borusianipar, wilayah 3 di perawatan di rumah. 2. Amang MU Hutagalung, wilayah 3 perawatan di rumah. 3. Amang Situa Ade Siregar, wilayah 2 perawatan di rumah. 4. Amang Situa STJ Marpaung SH, wilayah 1 perawatan di rumah. 8. Jemaat yang berulang tahun.
Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai 10 Maret. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. L. Borussia Lagan 5 Maret wilayah 2, SH Saragi 7 Maret wilayah 2, N. Borusregar 7 Maret wilayah 2, Saur Mauli Boru Butar-Butar 9 Maret wilayah 2, R. Boru Butar-Butar 9 Maret wilayah 2. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 9. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 4 sampai 10 Maret. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga Dr. Andus M. Panjaitan MM, PSM Boru Simanjuntak AMD 6 Maret wilayah 3, CE Pangaribuan IPP Boru Sianipar 9 Maret wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga. 10. Jemaat yang datang dalam ibadah. Yang pertama, Minggu 3 Maret 2024, ibadah umum 136 orang. Minggu 3 Maret 2024, anak sekolah minggu 43 orang. Selasa 5 Maret 2024, kebaktian wilayah 1 di rumah keluarga Nyonya M. Nababan, Situa N. Bor Sigalingging 55 orang. 2. Keuangan gereja kita dapat dilihat di lembar yang ada pada kita masing-masing dari warta jemaat ini. Demikian warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita, terlebih menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 750 ayat 1 dan seterusnya. Di hatiku yang
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu Letare, tertulis dari Yohanes pasal 3, dimulai dari ayat 22 sampai dengan ayat 30. Saya akan membacakannya untuk kita. Begini firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Banyak wajah-wajah baru ya. Wajah-wajah lama sedikit. Abang Inang, Bapak Ibu sekalian, beserta teman-teman Naposo, kalau masalah memperkenalkan diri, udah terkenal ya. Karena saya adalah orang paling terkenal di rumah saya ya. Tapi saya perlu memperkenalkan diri karena mungkin tahun-tahun sebelumnya saya datang berstatus lajang. Kali ini saya datang berstatus tidak lajang ya. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, seperti yang tertulis, kami Pendeta Enrico Sinaga melayani di HKBP Resort Pasar Rebo sebagai pendeta fungsional. Dan sekarang saya telah menemukan tulang rusuk, bukan kondro ya, yang diberikan Tuhan untuk mendampingi pelayanan, yaitu inang Buru Huta Soid yang bernama Febriani Riatua ya. Dan dialah menjadi teman perjalanan menjalani setiap pelayanan. Jadi mungkin kalau sebagian banyak yang masih saya kenal, para tulang dan non-tulang sekalian, abang Boru, non Boru ya.
Dan itulah menjadi sebuah sukacita setiap pulang ke Makassar. Karena dulu gereja kita cuma satu, sekarang gereja kita sudah dua dan sudah mau jadi resort juga ya. Kita persiapan resort, mudah-mudahan lancar. Gereja kita HKBP Tamarunang menjadi gereja resort, salah satu gereja resort yang ada di distrik Indonesia bagian timur. Dari itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan sukacita dan kita menjalankan setiap apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hati dan di dalam segala perilaku setiap hari. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat firman Tuhan hari ini adalah sebuah pengakuan ataupun sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, yang dimana Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat dituakan, orang yang sangat dipantas disebutkan sebagai orang yang kudus atau orang yang suci pada waktu itu. Dia diperhadapkan dengan omongan-omongan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena di sini orang yang menyampaikan kepada dia ingin memperbanding-bandingkan Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Jadi di dalam ketenaran Yohanes Pembaptis, dia menyadari, dia mengakui bahwasanya dia adalah orang yang mendahului Mesias, dan dia tidak mengakui dirinya sebagai Mesias. Karena popularitas, ketenaran sering sekali membuat orang lupa bahwasanya di dalam perjalanan kehidupan orang yang tenar, dia lupa untuk mengetahui atau bercermin siapakah dirinya atau siapa sebenarnya dirinya. Kita melihat Yohanes Pembaptis adalah seorang yang kudus, yang suci, yang membaptis setiap orang yang ingin bertobat. Kalaupun dia mengatakan dirinya Mesias, orang pasti percaya. Tetapi Yohanes Pembaptis dipuji tidak terbang, dijatuhkan tidak jatuh. Ini yang menjadikan pemahaman tentang bagaimanakah orang yang diperbandingkan dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, kita melihat firman Tuhan ini sebagai sebuah refleksi kehidupan yang dimana ketika kita diperhadapkan dengan ketenaran ataupun dengan keadaan kita harus senantiasa merendahkan diri. Karena Yohanes Pembaptis di sini merendahkan diri di hadapan orang yang bertanya kepadanya. Karena kalau kita masih ingat ketika Tuhan Yesus mau dibaptis menghadap ataupun berhadapan dengan Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus mau dibenamkan, Yohanes Pembaptis menolak. Kata Yohanes Pembaptis, sedangkan memegang kasutmu pun aku tidak layak. Yang dimana ini membuktikan Yohanes Pembaptis ingat dan mengetahui seperti apakah dirinya ataupun seperti apa kehadirannya di tengah-tengah dunia. Ini yang menjadikan dia orang yang tidak lupa akan jati diri, asal usul, dan siapakah dia dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Kesadaran seperti ini harus senantiasa dimiliki oleh orang-orang percaya. Karena
keberadaan, kematangan, kemampuan dari orang ataupun ketenaran, popularitas dari orang sering sekali membuat mereka lupa akan dirinya, lupa akan asal usulnya, yang menjadikan kesombongan, arogansi, kecongkakan senantiasa berada dalam kehidupan. Dan kita diberangkatkan topik minggu kita, Yesus harus semakin besar dan aku harus semakin kecil, yang dimana dominasi ataupun secara kehidupan kita harus lebih mendominankan Tuhan Yesus daripada diri kita. Dan itu bisa terlihat dari bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang berada di sekitar kita ataupun cara tingkah laku kita di hadapan orang-orang di sekitar kita. Bagaimanakah kita menyaksikan ataupun memberitakan tentang Yesus dalam kehidupan kita? Bapak Ibu sekalian, sering sekali setiap karya, setiap pencapaian, setiap hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, sering sekali kita melupakan sumber ataupun asal dari apa yang kita dapatkan. Kita lebih mengutamakan bahwa seluruh pencapaian, seluruh yang kita dapatkan itu berasal dari kemampuan kita. Ini yang ditegaskan tadi oleh Yohanes Pembaptis. Apabila anugerah itu dianugerahkan kepada orang, tidak ada satu orang pun yang dapat mengambil anugerah itu. Jadi kalau kita memiliki talenta masing-masing dalam kehidupan, itu tidak akan ada yang bisa mengambil. Seperti tadi Korna Poso Pulung tadi, bagus tadi kornya ya. Misalnya kalau kita punya suara bagus, ciri khas, tidak bisa teman kita mengambil suara kita. Apapun yang kita miliki yang dianugerahkan Tuhan itu tidak dapat diambil oleh orang lain. Karena itu adalah anugerah yang diberikan. Maka dari itu ketika kita diberikan oleh Tuhan anugerah, berkat, pencapaian ataupun hasil-hasil yang kita terima pada saat ini, itu adalah pemberian Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikannya kepada kita tidak perlu khawatir tentang hal yang telah kita terima akan dicuri ataupun akan diambil orang. Maka dari itu, sumber dari segala yang baik dalam kehidupan kita adalah berasal dari Tuhan. Yang dimana kalau kita memiliki pencapaian yang baik pada tahap ini, pada saat ini, itu berasal dari Tuhan. Dan jangan kita merasa segala sesuatu yang kita dapatkan itu hasil jeripayah kita. Karena ketika kita menganggap, kalau kita menganggap jeripayah hasil dari kehidupan kita adalah pure dari usaha dan kerja keras kita, di sini Tuhan tidak berkenan lagi terhadap diri kita. Ketika Tuhan tidak berkenan, apapun yang telah diberikan bisa diambil. Karena waktu, detik, menit itu bisa diputarbalikkan oleh Tuhan. Ini yang senantiasa harus dirasakan oleh setiap orang percaya. Karena di dalam perjalanan hidup, apapun yang kita rasakan, ini bisa menjadi sebuah pengalaman atau story life masing-masing. Rasa sedih, rasa cemas, rasa takut, rasa sukacita, bisa per detik bisa berganti-ganti. Per menit bisa berganti-ganti.
Itu tergantung ke keadaan. Kalau dalam kehidupan kita merasakan bahwasanya kesedihan, sukacita, ketakutan itu berganti bisa dalam hitungan detik ataupun menit, dalam pemahaman berarti kita tidak memiliki rumus pasti untuk kesenangan kita selama-lamanya. Misalnya contoh, ketika kita memiliki sukacita besar, kita dapat rezeki nomplok, tetapi 1 menit kemudian atau 5 detik kemudian kita membaca pesan WhatsApp keluarga dekat kita meninggal, itu bisa langsung sedih. Di dalam pemahaman, suasana hati, pikiran itu bisa saja berganti. Itu secepat mungkin bisa berganti-ganti. Maka dari itu, kontrol kehidupan kita itu tidak terletak dalam diri kita. Kita harus senantiasa lebih mendominasikan kuasa Tuhan ataupun kuasa dari Allah dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang menunjukkan ataupun marhata lecem, ya. Gak tahu aku bahasa Makassarnya, tena kuising bahasa Makassarnya marhata lecem. Marhata lecem itu seperti ini. Baik kali Tuhan itu eda, luar biasa baik. Udah tambah jet pribadi kami 2 katanya kan. Udah tambah mobil kami 4. Padahal dia mengatakan itu untuk membuat cemburu ataupun iri saudara-saudaranya ini. Baik Tuhan itu udah masuk uang, udah masuk tambah deposito kami 5M lagi, Pak. Jadi banyak hal-hal memakai nama Tuhan tetapi untuk menghancurkan atau membuat rasa sedih kepada teman. Memakai nama Tuhan untuk membuat kecemburuan ataupun iri orang-orang yang berada di sekitar. Kita harus secara penuh menyatakan Tuhan itu di dalam hati yang penuh, hati yang bersuka cita, tanpa ada unsur-unsur. Tidak ada hal embel-embel di belakang untuk menyatakan kuasa Tuhan. Luar biasa Tuhan ini. Luar biasa Tuhan ini katanya kan. Padahal untuk membuat orang ini. Kemudian kita melihat Bapak Ibu sekalian, di dalam perselisihan antara murid-murid Yohanes, di sini kita melihat bahwasanya status sosial itu sangat penting. Bukan di zaman ini aja, di zaman Tuhan Yesus pun mereka sangat perlu dengan status sosial ini, yang dimana siapa yang lebih dari diri, siapa yang lebih dari temannya, siapa yang lebih unggul dari temannya, siapa yang lebih baik, lebih tinggi dan lebih yang lain-lain. Ini sering sekali terjadi ataupun mungkin masih kita pelihara. Meskipun kami sama-sama anak Tuhan, tapi aku harus lebih baik daripada teman saya. Saya harus lebih terlihat baik. Banyak sekali narasi yang kita sampaikan untuk menunjukkan bahwa kita lebih baik dari teman kita. Kebaikan itu harus dinyatakan dan harus hidup dalam diri kita. Karena ada pemahaman Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apakah pola ini masih hidup ataupun masih ada di tengah-tengah kehidupan kita. Di orang Batak ini banyak.
dia orangnya kasar, suka memukul, ngomongnya kejam, tapi masih bisa. Dia orangnya seperti itu, tapi sebenarnya hatinya baik. Mungkin ada ya, orangnya kejam, kasar, kayak gitunya tulangmu itu, sebenarnya baiknya hatinya itu katanya kan. Kenapa kebaikannya disembunyikan? Padahal udah dilibas ya, misalnya udah dipukul ataupun dimarah-marahin, disonggak-songgak. Kayak gitunya tulangmu itu, kayak gitunya udahmu itu, kayak gitunya amang borumu. Suka mukul, suka marah-marah. Sebenarnya hatinya baiknya itu ya. Banyak dalam kehidupan kita sering kita mendengar itu. Kenapa hal yang baik itu disembunyikan? Jangan pernah menyembunyikan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena apa yang kau lakukan itu menunjukkan ataupun membuktikan siapa dirimu. What you are, what you wear. Apa yang engkau kenakan, apa yang engkau lakukan, itulah identitasmu. Jangan mengatakan saya sangat dekat dengan Tuhan, tapi ketika kita berteman, bersosial, iri hati, dengki, membicara-bicarahi teman kita, menjatuhkan teman kita, di kantor kita sikut-sikutan, di dunia usaha kita saling merusak. Jangan kita mengatakan kita anak Tuhan. Apa yang langkahmu, apa yang kau ucapkan, apa yang engkau katakan harus sejalan dengan apa yang menjadi kepercayaanmu. Jadi jangan pernah mengatakan saya ini anak Tuhan, saya ini adalah orang-orang yang bagian hidupnya kupersembahkan untuk Tuhan. Karena banyak Bapak Ibu sekalian di perkotaan mengikuti persekutuan doa, mengikuti ibadah-ibadah di luar dari gerejanya, banyak persekutuan, tapi sama orang tua, sama keluarga tidak peduli ya. Ini menjadi tantangan. Gerakan-gerakan gereja lain yang selalu fokus baca Alkitab letter-let, setiap hari membaca Alkitab, tapi keluarga tidak dipedulikan ya. Baik ketika dia menjadi suami maupun menjadi istri ataupun menjadi anak. Ini tantangan. Jangan kita mengatakan kita adalah ahli Taurat, ahli firman Tuhan, sementara kehidupan kita tidak mencerminkan. Banyak orang mengklaim dirinya adalah orang dekat kepada Tuhan, tetapi cara hidupnya tidak sejalan. Tetapi yakinilah, ketika kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, di situ kita memperoleh hikmat. Karena apa? Orang-orang Kristen ini kita harus cek masing-masing, cek blending. Ketika kita mengikut Kristus, intelijen kita ataupun pemikiran kita, hikmat kita itu harus tinggi. Siapa pengikut Kristus tetapi daya hikmatnya ataupun kepintarannya kurang, ini kita harus cek siapa yang dia ikuti. Karena orang-orang yang mengikut Kristus itu ditambahkan hikmat dalam kehidupannya. Ya, jangan-jangan kita salah mengikut. Karena itu sering di jalan, ya, kalau di jalan panjang melewati hutan-hutan,
Kita sering ikutin aja bis. Pokoknya bis ini tujuannya ke sini. Kita ikuti, rupanya sudah salah bisnya. Bis yang kita mau ikuti sebenarnya sudah belok dari tadi, belok kiri ya. Rupanya kita mengikuti dia terus sampai kita sangat jauh dari apa yang harus kita ikuti. Karena banyak sekali Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang mengklaim dirinya pengikut Kristus, rupanya jalan yang dilakukan, yang dilaksanakan setiap harinya tidak jalan Kristus. Dan ini menjadi sebuah konfigurasi ataupun perbaikan dalam menjalani kehidupan kita. Karena apa? Karena ketika kita melangkahkan hidup kita, ketika kita memperoleh atau menemukan banyak tantangan, banyak blok, banyak hal-hal yang rumit dalam kehidupan kita, kita harus mau untuk memperbaiki diri. Jangan pernah merasakan saya sudah mampu. Jangan pernah merasa saya sudah cukup paham tentang firman Tuhan. Jangan mengatakan saya sudah cukup mengenal Tuhan. Karena tentang firman Tuhan, karena tentang iman, tidak ada orang yang sampai garis finish. Maka dari itu, iman umat manusia itu digambarkan lebih kecil dari biji sesawi. Karena kalau kita sudah sampai di tahap kesombongan iman, disinilah jatuh dalam kebebalan. Jadi manusia bebal adalah manusia yang paling sulit untuk diberikan jalan kebenaran. Jadi kita senantiasa untuk memperbaiki diri dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, topik minggu kita menyampaikan Yesus harus semakin besar dan saya harus semakin kecil. Tadi saya sudah sampaikan, ini bukan masalah ukuran badan ya. Dan Tuhan Yesus harus semakin batala dan saya harus semakin kurus, bukan ya? Tuhan Yesus harus semakin besar dan saya harus semakin kecil. Dalam praktek kehidupan kita harus melihat bagaimanakah kita mengagungkan Tuhan. Itu terlihat dari apa yang kita ucapkan. Kalau misalnya, aduh, udah menang aku PNS, tidak sia-sia jerih payahku dari titik 0 sampai titik 100 ya. Padahal selama mempersiapkan jadi PNS atau melamar ke pekerjaan di BUMN ataupun yang lain, dia berdoa terus, Tuhan harus menang. Sampai puasa ya, puasa Selasa Kamis, puasa Rabu Jumat ya. Kalau saya buka puasanya aja ikut ya, puasanya enggak. Berpuasa, berdoa, bertawakul, tahu tawakul ya, menyendiri untuk menyampaikan segala sesuatu yang kita inginkan kepada Tuhan. Tetapi ketika lulus, bilang terima kasih pun tidak ada sama Tuhan. Ketika lulus, menyaksikan kebaikan Tuhan pun tidak dilakukan. Ini yang sulit untuk dilaksanakan oleh setiap orang percaya. Karena ego kita, karena keakuan kita sering sekali mendominasi.
Jadi tentang Tuhan Yesus besar dan kita kecil, ini masalah dominasi. Dan kalau kita menempatkan Tuhan yang lebih utama, yang lebih besar, yang lebih dominan dalam kehidupan kita, yakinlah setiap langkah-langkah kehidupan kita senantiasa dalam penyertaannya dan kita menemukan keberhasilan-keberhasilan. Ini yang menjadi sebuah hal yang harus kita lihat sebagai rangkaian-rangkaian dalam kehidupan kita yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi kalau perjalanan kita ada yang salah, bukan ganti mobil, tetapi lihat arah ya. Perjalanan yang tidak sampai-sampai, hal yang baik yang tidak sampai-sampai, bukan selamanya memperbaiki apa perangkat-perangkat yang kita pakai, tetapi mungkin kita harus memperbaiki mindset, sudut pandang kita memahami segala sesuatu, sudut pandang iman kita, sudut pandang cara kita melihat usaha ataupun cara kita melihat apa yang sedang kita capai, karena segala sesuatunya bisa kita capai bersama Tuhan, karena Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Jadi ketika keraguan, ketika hal-hal yang kita inginkan belum tercapai, ataupun hal-hal yang kita minta belum didengarkan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak memberikan, bukan berarti Tuhan tidak menginginkan kita bersukacita dengan permintaan kita, tetapi mungkin permintaan kita tidak sesuai. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian serta teman-teman sekalian, satu keluarga memiliki 6 anak. Dari dulu mereka memiliki hanya mobil EPV, mobilnya EPV ya, yang besar itu. Kalau Hiace baru-baru belakangan ini ada ya, mobilnya EPV yang bisa banyak. Anaknya 6, kalau sama suami istri berarti 8 ya. Keluarga ini meminta terus berdoa, Tuhan berikanlah kami berkat supaya mobil kami bisa Mercy ya. Enggak dikasih-kasih Tuhan. Udah 3 tahun kami minta Tuhan Mercy, tapi kenapa enggak kau kasih-kasih? Tuhan pun marah. Anakmu 6, di mana mau kau buat 4 lagi nanti? Kalau Mercy jadi mobilmu. Permintaan seperti itu, contoh-contoh yang seperti itu sering sekali kita melupakan. Kita meminta sesuatu yang tidak make sense untuk kehidupan kita. Kita meminta hal-hal yang sebenarnya tidak cocok. Misalnya saya, Tuhan berikanlah aku Tuhan berkat. Saya mau ujian masuk Polwan ya. Umpamanya testing nggak masuk, nggak diterima, pendaftaran pun nggak diterima. Kenapa Tuhan? Kau pun kenapa masuk Polwan? Kenapa nggak masuk yang polisi laki-laki? Ini antara pemahaman make sense atau tidak ya? Permintaan yang make sense atau tidak? Dan yang sering sekali kita melihat apa yang menjadi dominasi keinginan kita, lebih cenderung kita melihat itu adalah masalah kesenangan, bukan masalah sukacita. Maka dari itu, apapun tantangan yang sedang kita alami, Bapak Ibu sekalian, mungkin cara pandang peletakan Tuhan dalam kehidupan kita belum mendominasi. Kita masih dunia sekuler yang mendominasi pemikiran kita. Yakinlah ketika kita memperbaiki seluruh hal yang menjadi hambatan, halangan dalam kehidupan kita, baik di pekerjaan, baik di dunia usaha ataupun yang lain, mungkin kita harus memperbaiki segala sesuatu agar hal yang kita harapkan bisa diberikan. Terlebih untuk gereja kita
yang sebentar lagi mau jadi resort, seluruh jemaat AKBP Tamarunang senantiasa bahu-membahu bersatu untuk kesuksesan ataupun tercapainya resort Tamarunang yang bersukacita, bersatu, dan hidup di dalam damai sejahtera. Luar biasa AKBP Tamarunang ya. Sudah resort aja sebentar lagi. Maka dari itu, Amang Inang, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian bersatu hati di dalam memberikan ruang yang besar untuk Tuhan mendominasi kehidupan kita. Ketika dominasi Tuhan lebih kuat atau lebih besar dalam kehidupan kita, yakinlah apa yang mustahil kita lihat di depan, apa yang berat kita lihat di depan, apa yang sulit kita lihat di depan, itu menjadi mudah dan bisa terlaksana. Itu adalah jaminan iman setiap orang percaya yang mendominasikan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Ketika Tuhan sudah dominan dalam kehidupan kita, maka kita semakin kecil. Dominasi kita diet ya, mendietkan dominasi keakuan kita. Dan ketika kita sudah kecil dalam diri kita ini, kita berjalan bersama Tuhan, kesombongan, tinggi hati, kecongkakan ini akan hilang dalam diri kita. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, di mana kami belajar dari hamba-Mu Yohanes Pembaptis. Di dalam ketenaran popularitasnya Tuhan, dia masih mengenal dirinya. Dia masih memahami keberadaannya. Tetapi kami Tuhan sering sekali melupakan segala karya-Mu. Kami sering mengklaim apa yang kami dapatkan berasal dari kekuatan dan kepintaran kami. Kami sering melupakan Tuhan yang menjadi sumber dari segalanya. Maka dari itu Tuhan, firman-Mu ini kiranya dapat menuntun kami. Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang senantiasa menambahkan hikmat kepada kami. Untuk setiap kehidupan kami semakin merasakan, semakin peka akan suara Tuhan dalam kehidupan kami. Dan itu adalah wujud nyata. Kami semakin bertumbuh di dalam iman. Kami semakin memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan sumber dari segala sesuatunya. Naungilah kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, aktivitas, harapan-harapan masa depan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan segala sesuatu. Tuhan menjadi sumber dari kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan di dalam kesesakan, di dalam persoalan, di dalam tantangan, kesedihan. Karena Tuhan adalah sumber dari keselamatan, penghiburan serta sukacita dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu ini, Gereja HKBP Tamarunang, yang dipimpin oleh hamba-Mu Amang Pendeta Sianturi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, sukacita, menambah hikmat Tuhan pada hamba-Mu dalam memimpin gereja ini, menjadi gereja yang bersukacita, hidup dalam damai sejahtera, dan saling tolong-menolong di tengah-tengah persekutuan jemaat. Tuhan memberkati setiap parhalado, majelis, para Bapak Ibu sintua kami Tuhan.
Berikanlah mereka sukacita, tambahkan hikmat Tuhan, naungi kehidupan mereka. Tolong mereka ketika berada dalam keadaan sulit. Berkati keluarga mereka Tuhan, agar pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan semakin baik, semakin bersukacita melalui pelayanan Bapak Ibu kami. Tuhan adalah sumber pertolongan dan sumber dari hal-hal yang baik. Berikanlah kepada seluruh jemaat Tuhan yang sedang berada dalam kesedihan, masalah ataupun harapan permintaan mereka belum Tuhan berikan. Berikanlah Tuhan sesuai dengan kasih-Mu, arahkanlah kehidupan mereka, tolonglah mereka Tuhan agar keluar dari kesesakan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap pekerjaan, pendidikan, dan Tuhan memberkati setiap usaha. Tuhanlah yang memberkati seluruh jemaat Tuhan HKBP Tamarunang, agar semakin bersukacita dan hidup di dalam damai sejahtera. Kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan menjadikan gereja ini Tuhan resort di tengah-tengah hatopan Tuhan, gereja HKBP Tamarunang. Tuhan memberkati seluruh panitia, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, agar bersatu hati dalam segala persiapan yang akan mereka laksanakan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa membantu dan memperlengkapi. Pakailah seluruh jemaat Tuhan menjadi tangan Tuhan untuk setiap rencana yang baik yang akan dilaksanakan. Dan kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang memikirkan, orang-orang yang bersatu hati untuk segala persiapan tersebut. Berkati kehidupan, jauhkan penyakit, jauhkan mara bahaya, agar senantiasa Tuhan di dalam sukacita yang daripada-Mu mereka menjalankan segala hal-hal yang baik. Pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dan hamba Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit maupun yang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan, sehingga penyakit yang ada dalam tubuhnya bisa hilang, dan saudara-saudari kami, Bapak Ibu kami dapat sembuh dari segala penyakit. Apabila belum mendapatkan kesembuhan Tuhan, kuasai dan berkatilah iman mereka, agar mereka dapat melawan setiap penyakit yang mereka rasakan. Terlebih untuk Agusta Kristi Borosyanipang, MU Hutagalu, Amang Sintua Ade Siregar, Amang Sintua STJ Marpaung, yang sedang kurang sehat ataupun sakit Tuhan, berikanlah kesembuhan, pulihkanlah kesehatan mereka, agar aktivitas di hari-hari ke depan, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam persekutuan kami setiap hari Minggu, kami dapat bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan setiap hamba Tuhan. Dan kami menyampaikan setiap harapan kami padamu Tuhan. Melalui persekutuan ini, kiranya Tuhan memberikan setiap jalan, memberikan setiap hal yang kami perlukan.
Berangkatkanlah kami Tuhan menjalani aktivitas kami dalam satu minggu. Kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, menuntun kami menjalani setiap kehidupan kami. Terimalah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 193. Surga boleh
kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera.
sama kita. Ada kan? Main mobil kok.